Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamah as-salat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di kecamatan apa ini? Datu. Ya, kecamatan itu. Mobil khusus untuk Ketua BKM Masjid Jami'is Sabil Al-Mukarram Bapak Nazaruddin, guru saya Al-Mukarram Ustaz Kumpul Pandapotan, saya punya abang Al-Mukarram Ustaz Lutfi Manfaluti Ibnu Kiai Zainuddin MZ, ada Al-Hafiz Mukarram Ustaz Eri Chandra yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran, Al-Mukarram Ustaz Ananda Ramba, Ketua Majelis Ta'lim Qalbin Salim Tanjung Balai Al-Mukarramah Ustazah Haja Rusda. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Tanjung Balai tercinta kita ini. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi. Ada perwakilan dari pemerintah Kota Tanjung Balai, Bapak Insinyur Haji Siregar. Ada Bapak Camat Kecamatan Tanjung Datuk Bandar. Timur. Ya itulah. Bapak Lurah yang mewakili segenap organisasi masyarakat, Bapak TNI, Bapak Polisi, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya agama, ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak bisa dilogikakan. Betul betul. Kalau dalam agama semua bisa dilogikakan, itu bukan agama namanya, tapi ilmu pengetahuan. Pun kalau dalam agama semua tidak bisa dijelaskan, itu juga bukan agama, tapi dongeng. Kabelnya kayaknya ada yang kendor ya. Yang namanya agama, ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Kalau bertemu dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, insya Allah bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Salah satunya yang lagi kita peringati nih, Isra Mi'raj. Bagaimana mungkin bisa otak sekecil punya kita di Tanjung Balai memahami peristiwa sebesar Isra Mi'raj? Dalam perjalanan Isra Mi'raj, baginda Nabi melakukan perjalanan yang amat sangat jauh cuma dalam tempo
tempo yang sedemikian singkat. Nggak mungkin, kata kita di sini. Impossible menurut ilmuwan sekular. Tapi jangan sampai lupa Bu, Pak, Isra Mi'raj ini maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang nggak mungkin buat Allah? Betul apa betul? Makanya sekarang ini, belakangan ini Bapak Ibu, banyak dari kita umat Islam, Pak, ini maaf sekali maaf. Banyak dari kita umat Islam menarik agama ke dalam logika. Ketika tidak bertemu, maka kita paksakan agama kita untuk mengikuti apa otak kita. Contoh begini, contoh. Saya ketika masih sanawiyah tahun 90-an, saya di pesantren itu pas lagi liburan pulang ke rumah, saya masuk ke kamar orang tua saya, Rahmatul Abror Izainuddin MZ. Ketika di kamar orang tua saya menemukan sebuah buku yang ditulis oleh seorang profesor dari Amerika. Bernama Profesor Dr. Arthur Clarke. Saya izin ke orang tua saya pinjam buku beliau. Yang saya tertarik baca buku ini karena di buku ini memprediksi kemajuan teknologi di masa yang akan datang. Kata buku ini yang saya baca tahun 90, apa? Nanti kata Arthur Clarke, tahun 2000 sampai 2010 kita manusia, anak-anak kita Bu, Pak, sudah nggak perlu lagi datang ke sekolahan, sudah nggak perlu lagi hadir ke majelis taklim, sudah nggak perlu lagi tidur di pesantren untuk menimba ilmu katanya. Kenapa? Karena nanti tahun 2010 akan ditemukan sebuah teknologi yang bernama Mechanical of Educator, mesin pengajar. Jadi nanti tahun 2010 kata Arthur Clarke, yang namanya guru, ustadz, ustazah, kiai nganggur total. Kenapa? Anak-anak kita udah nggak perlu datang lagi ke sana untuk menimba ilmu. Sekarang terjadi apa tidak? Terjadi apa tidak? Sekarang ini ada sebuah teknologi yang bernama internet. Kita mau cari apa saja Pak, nggak ada internet itu. Betul apa betul? Sekarang ini ilmu pengetahuan adanya di tangan kita Pak. Tapi yang prihatin semenjak ada internet ini Pak, sanad keguruan sudah mulai tidak mutawatir. Padahal dalam agama yang namanya sanad guru itu mutlak hukumnya. Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bastami pernah mengajarkan orang yang belajar agama tidak pakai guru, fasyaiquhu syaitan, gurunya setan. Ini sekarang tanpa disadari banyak dari kita Pak Bu belajar agama dari Mbah Google, ngajinya sama ustazah YouTube. Makanya jangan heran ketika banyak dari kita belajar dari internet. Orang sekarang Pak banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, saya juga katanya. Berapa banyak dari kita sekarang ini Pak Bu baru ngaji bab katanya berani mengkafir-kafirkan amalia-amalia yang diajarkan guru dan orang tua kita sekarang. Betul? Ini kejadian. Saya cerita sedikit boleh ya? Boleh saya cerita sedikit? Bu, bulan kemarin kami melakukan safari dakwah di Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Pontianak. Ketika masuk waktu sholat, ikutlah saya sholat berjamaah.
Lepas sholat, ya kebiasaan kami kalau di salat itu kan usap muka, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillahirabbil alamin. Ini kebiasaan kami. Rupanya teman sholat sebelah saya ngeliatin saya usap muka. Ya saya diliatin, saya liatin lagi, Pak. Saya tanya, abang kenapa liatin saya? Enggak, saya ngeliat abang usap muka ya. Iya, kan gak ada tuntunannya. Biarin. Kan kalau gak ada tuntunannya haram dilakukan. Gak apa-apa sih. Enggak apa-apa bagaimana, Bang? Muka saya. Yang haram tuh kalau saya selesai sholat saya usap muka abang, itu baru haram. Saya bilang, Bang, saya usap muka itu setelah salam kedua. Artinya apa? Di luar sholat. Dan kalau kita mau jujur dalam fikih salam kedua kan hukumnya apa? Sunnah. Jadi mah ini ibarat bab kepantasan saja, ini bab kepantasan. Kalau sudah selesai sholat, mau joget TikTok juga nggak ada masalah. Betul? Kenapa? Karena di luar sholat. Saya ngusap muka itu bukan bagian dari sholat, tapi di luar sholat. Ini kan model kayak begitu sekarang ini. Ngirimin Fatihah terus, katanya nggak bakal sampai. Ya Allah. Saya punya seorang saudara yang seperti itu. Satu hari nanya sama saya, datang baru. Assalamualaikum Syauki. Waalaikumsalam Bang. Ada apa? Ini Syauki. Apa? Ya saya pengen nanya saja sih. Mau tanya apa? Sebenarnya ruh dibacain Fatihah pahalanya memang sampai. Oh saya bilang sampai. Tenang aja Bang, pasti sampai. Apa buktinya Syauki? Tuh, saya bilang, abang tadi minta nanya, sekarang abang minta bukti. Iya kan di mana-mana harus ada pembuktian Syauki. Oh baik, abang minta bukti, saya kasih bukti. Apa buktinya? Sampai sekarang ruhnya kan nggak pulang-pulang lagi. Betul. Saya bilang Bang, jangankan Fatihah yang nggak kelihatan Bang, surat saja yang kelihatan kalau salah alamat dia bakal kembali Bang. Syauki jangan bercanda, saya ini ngomong serius Syauki. Mana dalilnya? Oh tuh kan, saya bilang abang tadinya cuma mau tanya, terus minta bukti, sekarang minta dalil. Maunya abang apa sebenarnya, mau ngetes atau bagaimana? Ya enggak Syauki, kan Islam di atas dalil berdiri. Iya, Islam memang berdiri di atas dalil. Cuma kalau saya keluarin dalilnya, abang yang nggak seneng sama Fatihah pun akan keluarin dalil juga. Akhirnya nanti sama-sama perang dalil. Capek Bang kita sama konflik. Bukankah Al-Quran mengajarkan ketika bertemu dengan perbedaan, Al-Quran yang mengajarkan memberi garis merah apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi amalia saya Fatihah itu nyampe keyakinan saya. Kalau abang nanya, ya sudah jangan dikerjain saya. Ya nggak bisa begitu juga Syauki. Yang namanya ibadah kan harus berdalil. Ya begini dah Bang, daripada kita perang dalil, saya bilang sama abang saya, daripada kita perang dalil, mendingan begini, abang mati aja duluan. Nanti saya kirimin Fatihah. Kalau memang nggak sampai, kasih tahu saya balik ke sini. Nanti saya akan laporan ke masyarakat Tanjung Balai bahwa Fatihah nggak akan sampai. Betul. Inilah yang terjadi sekarang. Akibat dari internet, efek jeleknya apa? Orang sekarang banyak tahu, tapi nggak tahu banyak. Banyak tahu efek dibaca, nggak tahu banyak karena tidak tahu sumbernya. Akhirnya perbedaan yang kita perbesar. Betul. Ini terjadi sekarang. Tahun 2010 sudah ada teknologi yang bernama internet. Lalu tahun 2030-2040 kata Arthur Clarke, kita manusia akan bisa mendekati kecepatan cahaya
cahaya, Masya Allah. Ya, saking majunya teknologi nanti, kita manusia sudah bisa mendekati kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu sekitar 18.000 km per menit. Saat ini kita masih mendekati kecepatan suara supersonik namanya. Supersonik itu 8.000 km per menit. Sekarang sudah ada juga pesawat supersonik. Betul apa betul? Baik, terjadi lagi. Lalu disambung lagi oleh Arthur Clarke, nanti tahun 2070-2080 kita manusia sudah bisa melakukan perjalanan antar planet, interflight seller. Jadi kita nanti ibu, kalau ibu lagi bosan di Tanjung Balai, ibu nanti bisa piknik ke bulan, bisa piknik ke Mars, bisa piknik ke Jupiter. Kenapa? Sudah ada teknologi yang boleh kita menyambangi dari planet ke planet tahun 2070-2080. Ya Bu. Terus ini naik turun terus ya. Sekarang pun ini sudah terjadi. Ada seorang multimilioner asal Amerika bernama Elon Musk. Lewat perusahaan Tesla, dia sedang membangun sebuah roket yang bernama SpaceX untuk menempuh dan mengantarkan manusia dari bulan ke bumi, dari bumi ke bulan, pulang pergi. Insya Allah Ramadan akan melakukan perjalanan pertama, dan di dalamnya ada seorang astronot dari orang Islam itu sendiri. Insya Allah kita bangga ada astronot Muslim yang nanti Ramadan akan melakukan puasa di luar angkasa. Lihat, orang Amerika tahun 90 saja sudah memikirkan bagaimana bisa hidup di bulan. Betul. Kita Tanjung Balai sampai saat ini masih memikirkan bagaimana hidup dari bulan ke bulan. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, ajakan penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Puncak ilmu pengetahuan, kata Profesor Arthur Clarke dalam bukunya itu, terjadi di tahun 2100 Pak. Nanti tahun 2100 kata Arthur Clarke, kita manusia sudah nggak perlu lagi merasakan yang namanya kematian. Kenapa? Karena nanti di tahun 2100 saking majunya teknologi manusia saat itu, para profesor menemukan semacam serum immortal of humanity, sistem kekebalan abadi. Masya Allah. Jadi saking majunya teknologi, nanti tahun 2100 para ilmuwan akan menemukan vaksin anti malaikal maut. Nah, sampai sini saya bilang, sampai sini kelihatan kurang ajarnya kita kepada Allah. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus karena jangan suka begitu. Sungguh kita manusia sering lupa diri ketika posisi berada di atas puncak, ya puncak kekayaan, ya puncak jabatan, lebih-lebih puncak ilmu pengetahuan. Makanya ilmu tanpa didasari dengan keimanan, mereka akan menjadi bola salju yang akan memakan diri kita sendiri, Pak. Ya Bu, ini di anak kita kembalikan nilai-nilai.
Bu, ayo kita kembalikan lagi nilai-nilai agama semenjak ini dalam rumah tangga kita. Karena baginda sendiri yang mengajarkan, baginda Nabi sendiri yang mengajarkan bahwa al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita ya Bu ya. Maaf Pak, saya minta maaf. Saya minta maaf, seribu maaf. Jangan pernah berharap kita punya anak. Baginda Nabi mengatakan, baginda Nabi mengajarkan bahwa al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita Bu. Maaf Bapak Ibu, maaf, seribu maaf. Jangan pernah berharap kita di Tanjung Balai punya anak muda yang generasi soleh dan soleha. Kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak bisa menjadikan diri kita soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita, generasi-generasi muda Tanjung Balai ini sebagai penghafal Al-Quran. Sedangkan kita sebagai orang tua nggak suka membaca Al-Quran di depan anak-anak kita. Dan jangan pernah berharap majelis taklim kita, masjid-masjid kita akan dipenuhi anak-anak muda yang datang menuntut ilmu dan menghidupkan sholat berjamaah selama kita sebagai orang tua nggak mau mengajak anak-anak kita untuk hadir di majelis taklim dan hadir di masjid untuk menghidupi sholat berjamaah. Ayo didik anak-anak kita Bu, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Terutama apa? Terutama di bulan Isra Mi'raj ini, di bulan Sya'ban ini, ayo kita perbaiki sholat kita kepada Allah. Kemarin sore saya berkata bahwa sungguh Isra Mi'raj ini mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah. Baginda Nabi sebelum Isra Mi'raj disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Namanya sedih dikasih hadiah lah sama Allah. Muhammad, lolos, ayo menghadapku. Ngapain? Melakukan perintah sholat untuk kita umat Islam. Ini maaf ya Pak, maaf ya Bu. Banyak dari kita umat Islam ya, yang sholatnya tuh masih 3 waktu saja Pak. Ada yang sholatnya tahunan, ada yang sholatnya mingguan, ada yang sholatnya harian. Ini kita umat Islam ya Pak. Yang sholatnya tahunan, Idul Fitri dan Idul Adha, ini aja yang diincar. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Di sini sih nggak ada, insya Allah. Amin. Ada yang umat Islam sholatnya mingguan, Jumat aja, Jumat jangan sampai lepas. Kalau yang sholatnya harian, subuh iya, zuhur enggak, asar di luar, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ingat, baginda Nabi mengajarkan awwalu ma yu'asabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang nanti pertama kali dipertanyakan sama Allah itu sholat kita Pak. Kalau pertanyaan sholat kita aman, insya Allah kesananya bakal aman. Betul apa betul? Bu, ayo kita perbaiki sholat kita nih ya. Kalau kita hutang duit, harus dibayar pakai duit. Kalau meninggal dunia, maka warisin hutang kita kepada anak keturunan kita. Itu kalau hutang duit. Kalau kita hutang puasa, bisa dibayar pakai fidyah, atau istilahnya yang sekarang ini, kalau meninggal dunia pakai beras 2 karung, 3 karung, itu bayar hutang puasa. Tapi kalau sholat, tidak pernah bisa dibayar kecuali kita yang melakukannya. Ayo, berapa banyak dari kita yang ketika muda sholatnya hilang saja begitu? Itu masuk dalam kategori hutang. Masuk kategori hutang. Buat yang muda, anak-anak muda, adik-adik saya, abang-abang saya, jangan pernah langsung menghidupkan sunnah dulu sebelum wajibnya sempurna. Maka yang terbaik apa? Mengqadha sholat-sholat yang belum, yang ketinggalan.
Kan kita nggak hafal Soki, makanya jangan niatin sholat sunnah, tapi niatin kodok. Dengan niat kodok, wajibnya kebayar, sunnahnya ikut. Saya kan nggak hafal berapa bulan saya nggak sholat dalam seumur hidup saya Soki. Kalau begitu caranya mudah. Buat abang-abang saya, sholat kodoknya di manage, diatur. Minggu ini kodok subuh, ya sudah, qobliyah ba'diyahnya ganti kodok subuh. Dan hebatnya kalau kodok bang, kalau kodok bu, kan ba'diyah asar nggak ada ya, ba'diyah subuh ada apa tidak? Tapi ketika kita kodok, boleh kita setelah sholat subuh. Tuh, itu buat orang muda, buat abang saya, adik saya harus mengkodok. Soki, saya kan sudah sepuh Soki, lalari sanjo, sudah di ujung hari nih. Saya khawatir, saya sekarang mengkodok, tapi kodokan saya ini nggak sempurna, kan saya masih punya utang. Tenang, baginda Nabi mengajarkan, kalau memang kayak begitu, ada sholat sunnah baginda Nabi yang disebut sholat sunnah awwabin. Sholat sunnah awwabin itu bahasa ulama mengajarkan qawaidul fawaid, sholat bayar utang. Ini buat orang tua nih, ya. Memang kenapa bisa bayar utang Soki? Cuma sholat qawaidul fawaid waktunya spesial Pak, nggak bisa setiap waktu dikerjain. Sholat awwabin itu malam Jumat habis maghrib sampai menjelang isya, 4 rakaat 1 salam. Jadi nggak ada tahiyat, 4 rakaat 1 salam. Imam Ali karamallahu wajah mengajarkan orang yang menghidupkan sholat sunnah awwabin walaupun cuma sekali, laksana dia melakukan sholat selama 200 tahun. Orang mana sekarang di Tanjung Balai yang hidupnya sampai 200 tahun dan dalam 200 tahun itu sholat terus menerus? Makanya ulama-ulama kita mengajarkan sholat awwabin khusus untuk orang tua disebut sholat bayar hutang. Tujuannya apa? Tujuannya mengkodok sholat-sholat kita yang ketika muda tertinggal. Ya bu, cuma kalau yang masih sanggup silahkan mengkodok sholat saja. Ingat, sholat kita, ingat, baginda Nabi mengajarkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah cara kita untuk bisa berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu, saya punya seorang guru. Saya punya seorang guru bernama Sayyid Ali Baswedan. Beliau mengajarkan kepada saya, Syauki, iya, kalau kamu ingin berbicara sama Tuhan, kalau kau ingin berbicara sama Allah, maka baca Al-Quran. Karena sungguh saat membaca Al-Quran, kita sedang berbicara dengan bahasa Allah. Tapi kalau kau ingin berbincang-bincang sama Allah, berbincang-bincang itu 2 arah. Saya ngomong, Bapak ngomong, itu bincang-bincang. Ya. Kalau kau ingin berbincang-bincang sama Allah, maka waktunya itu cuma di sholat. Sungguh saat sholat bu, Allah itu langsung berbicara kepada kita. Dalam hadis baginda Nabi dijelaskan, saat sholat, saat kita membaca surat Al-Fatihah, Allah itu langsung berbicara saat kita baca Fatihah. Setiap ayatnya Allah balas bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru sampai alamin, Allah berseru kepada penghuni langit. Penghuni langit, lihat tuh, makhlukku di Tanjung Balai sedang memujiku di saat sholatnya. Ar-Rahmanir Rahim. Sungguh akulah yang maha pengasih, maha penyayang, kata Allah. Maliki yaumiddin, la ilaha illa ana. Sungguh kata Allah, tiada Tuhan selain aku.
saat ini hambaku ngomong, sungguh aku Tuhanmu malu kalau kau selepas sholat hajatmu belum aku dengar. Allahu Akbar. Saat sholatlah Pak, Allah benar-benar berbincang kepada kita Pak. Lalu kenapa kita mesti sholat dengan terburu-buru? Bu, orang Tanjung Balai di luar berjamaah sekali sholat berapa lama? 5 menit, kelamaan. Rata-rata kita sholat 3 menit setengah. Malahan teman saya 1 menit setengah. Pakai tilap khusus dia. Saya pernah tanya, Bang, kamu sholat kok cepat bener sih Bang? Udah hafal Sauki. Hafal katanya. Ini sholat sekarang main hafal-hafalan Pak. Ayo mendekati Ramadan ini Bu, mendekati Ramadan ini kita perbaiki lagi nilai ibadah kita kepada Allah. Ya, kita perbaiki lagi. Kemarin kan saya bilang bahwa amaliyah yang tidak ada timbangan pahala itu puasa Ramadan. Kalau ibadah-ibadah lain Allah kasih tahu timbangannya, tapi Ramadan Allah nggak kasih tahu. Karena dalam hadis qudsi Allah hanya mengingatkan asyamu li wa anna ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ayo mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai bertemu di Ramadan. Amin. Cuma saya mau pesan Pak, khususnya untuk diri saya pribadi. Ayo jadikan Ramadan esok sebagai 2 perkara dalam kehidupan kita. Pertama, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan. Loh Soki, memangnya Ramadan kemarin nggak baik Soki? Enggak. Secara jujur Pak, kita masih menjadikan Ramadan sebagai pertandingan Pak. Ingat kan pertandingan? Tahu kan pertandingan? Dalam pertandingan ada 4 babak. Babak penyisihan, pergelapan final, semifinal, dan final. Ini kita jadiin Ramadan. Awal Ramadan babak penyisihan. Namanya penyisihan, semua tim turun ke lapangan. Maka lihat, awal Ramadan Masjid Jami' Sabil full house, penuh, nggak kuat nampung jamaah sampai keluar luar. Kenapa? Babak penyisihan. Minggu kedua masuk pergelapan final, artinya tim sudah ada yang mengalami gugur. Maka minggu kedua Ramadan masjid mengalami kemajuan. Sholatnya makin maju Pak. Minggu ketiga masuk semifinal. Ya namanya semifinal, tinggal setengah tim yang berlaga. Maka masjid-masjid kita itu tinggal setengah isinya Pak. Yang lain kemana? Yang ibu-ibu mikirin kapan THR suami turun. Yang bapak-bapak selalu maksain atasannya, Pak kapan THR turun Pak. Sudah nggak lagi mikirin ibadah. Yang prihatin akhir Ramadan. Namanya akhir Ramadan babak final. Ya. Maka saat itu orang lebih banyak di pasar daripada di masjid. Tapi ini di Jakarta, ya. Ini mah di Jakarta. Di Jakarta menjadikan Ramadan seperti itu Pak, di Jakarta. Kalau di sini sih sama. Itu yang pertama. Ayo kita jadikan Ramadan besok sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan. Yang kedua, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terakhir yang kita laksanakan. Namanya kenapa Soki? Pertama, ada 2 alasannya. Kenapa kita jadikan Ramadan terakhir? Yang pertama, supaya timbul kekhusyuan kita dalam menikmati indahnya Ramadan. Ya, supaya timbul kekhusyuan kita dalam menikmati indahnya Ramadan. Masya Allah. Kita benar-benar harus nikmati Ramadan karena baginda Nabi mengingatkan bahwa Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul li ummat. Rajab kemarin bulannya Allah. Makanya ketika bulan Allah, Allah itu lagi diskon habis-habisan sama pahala. Di bulan Ashurul Hurum, bulan Rajab salah satunya,
pahala dilipat gandakan, dosa pun ditambah sama Allah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku, kata baginda Nabi. Makanya amalia yang paling baik kita lakukan di bulan Sya'ban apa? Memperbanyak sholawat. Kalau di bulan Rajab memperbanyak istighfar. Wa Ramadan syahrul ummati, Ramadan itu bulan buat umatku, umat Islam. Bapak Ibu, saya minta maaf. Bayangkan kita umat Islam dikasih satu bulan spesial sama Allah. Tidak ada amalia yang kecil pun pahalanya yang tidak akan dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Merujuk dari hadis lain, baginda Nabi bersabda, seandainya saja umat Islam ini tahu keistimewaan Ramadan, maka niscaya umatku akan meminta 1 tahun ini isinya semua bulan Ramadan. Jadi mumpung kita masih menikmati indahnya Ramadan, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan yang kita khusyukkan dalam ibadah. Itu yang pertama. Alasan kedua, kenapa kita jadikan Ramadan esok sebagai terakhir? Yang kedua, karena tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Nabi kita masih bisa bertemu di Ramadan yang akan datang. Syauki, Ramadan kan selalu datang setiap tahun, Syauki, di bumi ini, betul? Memang Ramadan memang selalu hadir, Pak, setiap tahun sampai nanti hari kiamat. Tapi pertanyaannya, bisakah kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang lagi? Bu, dulu kalau Bapak Ibu ingat ucapan orang tua saya, hidup kita di Tanjung Balai ini nggak pernah lebih dari 3 hari. Hidup kita nih di Tanjung Balai ini cuma sebatas tahu-tahu. Baru juga sholat zuhur, tahu-tahu mau asar. Tuh hidup kita tuh, betul. Itu si fulana tadinya masih anak kecil yang saya tahu sekarang sudah gendong anak kecil. Hidup gak pernah lebih dari sebatas tahu-tahu, Pak. Ramadan kemarin kita masih bisa berangkat tarawih bareng sama kawan kita satu tuh. Tahu-tahu sekarang kawan kita sudah tidak ada. Hidup hanya sebatas tahu-tahu. Imam Hasan Al-Basri mengajarkan hidup kita nggak pernah lebih dari 3 hari. Berapapun umur kita saat ini, Bu, hidup kita nggak lebih dari 3 hari. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Hari kemarin sesuatu yang sudah lampau dan nggak akan pernah bisa kita ulang kembali. Betul apa betul? Betul apa betul? Betapapun kita ingin ulang masa lalu, Bu, Ibu, mungkin saja 10-20 tahun silam laki-laki mana yang gak kelepek-kelepek saat ibu tersenyum? Betul. Sekarang pun masih kelepek-kelepek ya Bu ya, cuma langsung mati. Kelepek-kelepek mati. Oh maaf Bu, ayo kalau anda percaya nanti sampai rumah kita berkaca. Apa yang berubah dalam wajah kita? Senyum ibu yang tadinya indah berseri dengan gigi putih terawat, saat ini satu demi satu mulai permisi. Betul? Rambut yang tadinya hitam legam indah dipandang, sekarang sedikit demi sedikit mulai memutih. Kulit yang tadinya merona indah dipandang, sekarang susah diatur. Ditarik kiri, yang kanan ikut. Ditarik yang kanan, yang jidat turun. Susah kulit diatur. Apa yang kita bisa banggakan dari masa lalu, Pak? Bapak-bapak saya ini, Masya Allah, mungkin saja 10 tahun, 20 tahun silam, laki-laki mana Tanjung Balai bisa mengalahkan kekuatan bapak-bapak sekalian?
Berjalan kaki puluhan kilometer dulu bisa ditempuh dalam sekali berjalan. Tengoklah sekarang Pak, jangankan jalan kaki kilometer jauhnya, sholat berjamaah imam kelamaan baca surah pun sudah gemetar kaki ini Pak. Betul. Apa yang bisa kita banggakan dari masa lalu? Masa lalu tinggal kenangan dan gak akan pernah bisa kita ulang kembali. Hari esok, ya Allah, hari esok masih sesuatu yang misteri, dan kita nggak akan pernah tahu bisakah kita berjumpa dengan mentari esok pagi. Nggak usah bicara mentari esok pagi, lama. Kalau ada Bapak Ibu jamaah kolbin salim yang berani menjamin 2 jam ke depan masih hidup, coba angkat tangan. Ada nggak? Kalau ada yang berani menjamin jamaah masjid 2 jam ke depan masih ada, angkat tangan. Berani? Berani? Lalu kenapa untuk beramal masih nunggu esok hari Pak? Maka yang diajarkan Imam Hasan Al-Basri yang terbaik adalah hari ini. Mumpung kita masih bertemu di Ramadan, ayo kita jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terbaik dan terakhir yang kita lakukan. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo di peristiwa Isra Mi'raj, di peringatan Isra Mi'raj pada sore hari ini, kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita. Setuju? Terakhir sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus mandi kita mahahun nabi sababihim kullu. Satul khas al-walid Yazainuddin MZ dan Umi Haja Siti Khalilah binti Haji Ayub. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada sore hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan dari Fatihah yang kita bacakan, keberkahan dari nisfu Sa'ban yang kita jalani, keberkahan dari majelis taklim yang kita duduki ini, apabila ada yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua, mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan dari majelis ilmu yang kita duduki, karena majelis ilmu majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu adalah majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah, keberkahan dari majelis ilmu, keberkahan dari nisfu Sa'ban, keberkahan duduk bersama guru-guru kita, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah SAW sebagai asbab apabila ada yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan dari Isra Mi'raj, Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang saleh dan saleha. Serta lewat keberkahan majelis ilmu, Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladhdallin. Amin. Bapak Ibu, untuk menambah amaliyah kita pada siang hari ini, menambah lagi tingkat keimanan kita kepada Allah pada sore hari ini, saya ingin mengajak, mau saya ajak kemana?
Bapak Ibu, alhamdulillah guru saya sedang mempunyai hajat untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada lewat dana dari umat Islam. Makanya sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersedekah. Mau ikut sedekah? Mau ikut sedekah? Bawa duit? Berani sedekah? Berapa? 2.000. Ya, yang sore hari ini sedekahnya cuma 2.000, kita doakan semuanya masuk surga. Amin ya Rabbal. Surga 2.000. Surga mana 2.000 Bu? Bahasa udah 11.000 sekarang Bu. Nggak boleh, surga udah naik. Soki nggak boleh begitu Soki. Sedekah itu kan yang penting. Saya setuju ini benar. Sedekah memang yang penting ikhlas. Soal besarnya nomor 1. Benar-benar kenapa? Sedekah daripada kecil nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Loh, apa yang kita takutin Bu Pak? Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu nanti yang akan nerangin alam kubur kita. Ini semua ini kan calon-calon jenazah, betul? Bakal mati nggak? Sebentar, kedengaran tuh kasar. Soki ngomongnya kasar sekali sih. Emang kenapa? Mati. Memang seharusnya yang benar kan meninggal Soki, betul ya? Bu, Ibu, mati apa meninggal? Yang bilang meninggal memang jarang mengaji. Ayo yang bilang meninggal kita baca sama-sama. Inna sholati wa ma stop. Mati apa meninggal? Mati. Enggak ada waktu sholat wa ma meninggal. Dan namanya orang mati itu kan pasti dimasukin ke kubur, betul? Pernahkah kita bayangkan ketika kita masuk ke kubur, Pak? 3 kegelapan bersatu di satu tempat. Gelapnya kita ditutup dengan 3 helai kain kafan, Pak. Gelap apa tidak? Gelapnya kita diturunin ke dalam tanah. Gelap apa tidak? Makin gelap lagi, Pak. Gelapnya kita ditimbun dengan tanah itu sendiri. Nah, disinilah kita perlu lampu. Lampu kita adalah sedekah yang kita keluarkan. Nanti sebentar. Ya, jangan dimulai dulu. Nanti agak-agak dari saya. Ayo Bapak Ibu, yang bawa duit siapin duitnya, ya. Yang nggak bawa duit pinjam sama sebelahnya. Kalau duit nggak bawa mau minjem malu, handphone boleh handphone. Soki, saya duit nggak bawa, mau minjem malu, handphone pun cuma satu-satunya. Ya sudah, kalau memang mau kelihatan nyumbang, tangan cemplungin nggak apa-apa. Tapi jangan ngambil yang di dalam ya. Ini udah ayo, yang buat duit siap, ayo kita salawatan sama-sama ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir ma madaya wasi'al karami ya Rabb. Mana panitia yang lain, minta tolong ide. Waghfir ya was Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil sidana waghfir ma madaya wasi'al da'a ila Allahi fal mustamsiku nabihi mustamsiku nabi hablin ghairi
ya Rabb Mustafa balligh maqam waghfir ya wasi'al. Sebentar Bu, udah masukin aja, jangan nyari kembalian, lama nih sih pakai nyari kembalian sih. Jadi Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabb. Waghfir mudah-mudahan kotak semenjak kotak masih tetap berlangsung. Yang bersedekah mudah-mudahan lewat keberkahan fadilah sedekah apa yang sudah sedang menjadi hajatnya Allah akan percepat terkabulnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Nastaghfirullahalazim nastaghfirullahalazim nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya da'imal fadli 'alal bariyah. Ya basital yadaini bil 'atiyah. Ya sahibal mawahibis saniyah. Salli 'ala Muhammadin khairal bariyah. Waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma bi barakatis sadaqah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wa subhana bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man aqarra lahu bil ubudiyyah kulla ma'bud, ya man yahmaduhu kulla mahmud, ya man yafza'u ilaihi kulla majhud, ya man yatlub minhu kulla maqsud, ya man huwa liman da'ahu da'iman maqsud. Allahumma inna nas'aluka maghfiratan tashra'u biha sudurana wa tarfa'u biha dhikruna wa tuyassiru biha umurana wa takshifu biha darruna wa tarfa'u biha qudratuna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Rabbi fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Terima kasih kepada para guru, perwakilan Pemko, Bapak Camat, yang mewakili Bapak Lurah. Mudah-mudahan kumpulnya kita sekarang sebagai pertanda Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.